Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niko Manggita Maeswari Pratiwi dengan NIM 251101195 dari kelas C semester 2. Pada presentasi hari ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan UAS Statistika Dasar. Pada UAS ini terdapat dua jenis pengujian statistik yang dilakukan secara manual, yaitu uji CIS kuadrat 2x3 dan uji T1 sampel. Kedua pengujian ini menggunakan data dummy yang disusun sendiri sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Dalam presentasi ini, saya tidak hanya akan menunjukkan hasil akhirnya saja, tetapi juga menjelaskan proses perhitungan, keputusan uji, dan interpretasi hasilnya dalam konteks layanan bimbingan dan konseling. Baik, pada soal pertama digunakan uji C kuadrat 2x3. Kasus yang diberikan adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% atau alfa sama dengan 0,05. H0 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar. Sedangkan H1 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, melalui pengujian ini, kita ingin mengetahui apakah perbedaan kategori kedisiplinan yang muncul itu benar-benar dipengaruhi oleh jenis kelamin atau hanya terjadi secara kebetulan. Berikut merupakan data dummy yang saya gunakan. Data ini disusun dalam bentuk tabel kontingensi yang terdiri dari 2 baris, yaitu siswa laki-laki dan perempuan, serta 3 kolom kategori kedisiplinan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jumlah keseluruhan responden yang digunakan adalah sebanyak 70 siswa. Data pada tabel ini disebut sebagai frekuensi observasi atau FO, yaitu data yang diperoleh secara langsung dan akan digunakan untuk menghitung nilai C kuadrat. Langkah berikutnya adalah menghitung frekuensi harapan atau FE. Frekuensi harapan dihitung menggunakan rumus total baris dikalikan total kolom, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Nah, sebagai contoh, untuk kategori siswa laki-laki dengan kedisiplinan rendah diperoleh nilai FE sebesar 10,514. Perhitungan yang sama dilakukan pada seluruh sel dalam tabel. Nilai frekuensi harapan ini digunakan sebagai pembanding terhadap frekuensi observasi sehingga nantinya dapat diketahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak. Setelah seluruh nilai frekuensi harapan diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung nilai C kuadrat hitung. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai C kuadrat hitung sebesar 1,665. Selanjutnya, ditentukan derajat bebas yang diperoleh sebesar 2. Nah, pada tarif signifikansi 5% dengan derajat bebas sama dengan 2, diperolehlah nilai C kuadrat tabel sebesar 5,991. Karena nilai C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan belajar siswa tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Dengan kata lain, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan memiliki peluang yang sama untuk berada pada kategori kedisiplinan rendah, sedang, maupun tinggi. Dalam konteks layanan bimbingan dan konseling, program peningkatan kedisiplinan belajar dapat diberikan kepada seluruh siswa tanpa perlu membedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Lalu, pada soal kedua digunakan uji T1 sampel. Kasus yang diberikan adalah menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok itu berbeda secara signifikan dari standar yang telah ditetapkan oleh sekolah,
yaitu sebesar 75. Jumlah data yang digunakan sebanyak 12 siswa dan pengujian dilakukan menggunakan uji dua pihak dengan taraf signifikansi 5%. Hano menyatakan bahwa MIU sama dengan 75, yang berarti rata-rata skor kepercayaan diri sama dengan standar sekolah. Sedangkan H1 menyatakan bahwa MIU tidak sama dengan 75, yang berarti rata-rata skor tersebut berbeda dari standar yang telah ditetapkan. Berikut merupakan data dummy yang digunakan pada uji T1 sampel. Jumlah seluruh skor yang diperoleh atau sigma X adalah 960. Selanjutnya, dilakukan perhitungan rata-rata sampel dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh X bar sebesar 80. Dan nilai rata-rata ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai rata-rata yang dihipotesiskan, yaitu sebesar 75. Setelah memperoleh rata-rata sampel, langkah berikutnya adalah menghitung simpangan baku. Simpangan baku digunakan untuk melihat tingkat penyebaran data terhadap rata-ratanya. Dari hasil perhitungan diperoleh simpangan baku sebesar 8,334. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan statistik uji menggunakan rumus T1 sampel, yaitu X bar dikurangi MIU 0, kemudian dibagi X per akar N. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh adalah nilai T sebesar 2,078. Selanjutnya ditentukan derajat bebas yang diperoleh sebesar 11. Pada taraf signifikansi 5% dengan uji dua pihak dan derajat bebas 11, diperoleh nilai T tabel sebesar 2,201. Karena nilai mutlak T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok tidak berbeda signifikan dari standar yang telah ditetapkan oleh sekolah. Meskipun rata-rata sampel yang diperoleh adalah 80 dan terlihat lebih tinggi dibandingkan standar sekolah sebesar 75, namun berdasarkan hasil pengujian statistik, perbedaan tersebut belum cukup besar untuk dinyatakan signifikan. Artinya, skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok sudah sesuai dengan standar yang diterapkan oleh sekolah. Dalam konteks bimbingan dan konseling, hasil ini menunjukkan bahwa layanan konseling kelompok yang diberikan cukup efektif dalam mempertahankan tingkat kepercayaan diri siswa. Berdasarkan hasil kedua pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada soal pertama tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar siswa. Kemudian, pada soal kedua diperoleh hasil bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa tidak berada secara signifikan dari standar sekolah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil pengujian ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada layanan bimbingan dan konseling. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, perkataan yang kurang berkenan maupun kekurangan dalam materi yang saya paparkan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa yang mendatang. Dan saya akhiri dengan mengaturkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.